Halo, selamat datang di channel ini. Sebelum saya bicara panjang lebar, izinkan untuk bertanya terlebih dulu, Sob. Pernahkah Anda merasa seperti segalanya di dunia ini runtuh? Seolah-olah apa yang pernah Anda genggam erat kini telah hilang, meninggalkan Anda sendirian di tengah kegelapan. Rasanya seperti berjalan di jalan yang tak berujung, di mana setiap langkah terasa berat, setiap nafas dipenuhi dengan rasa kehilangan. Dalam momen-momen seperti ini, kita sering bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Atau, apakah aku sanggup melanjutkan perjalanan ini? Pertanyaan-pertanyaan itu membakar hati kita, memaksa kita untuk menghadapi sisi terdalam dari diri sendiri. Tapi, inilah yang sering kali terlupakan. Di balik kehancuran ada potensi untuk kebangkitan. Di balik rasa sakit ada ruang untuk pertumbuhan. Hidup seperti yang diajarkan oleh para filsuf Stoik adalah serangkaian ujian. Kehancuran bukanlah musuh kita, melainkan guru kita. Dalam setiap retakan yang muncul ada peluang untuk membangun sesuatu yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bermakna. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Perjalanan ini memerlukan keberanian, penerimaan, dan kesediaan untuk melihat jauh ke dalam diri kita. Di video ini, kita tidak akan berbicara tentang melupakan rasa sakit atau melarikan diri dari kenyataan. Sebaliknya, kita akan menyelami cara menghadapi keterpurukan dengan keberanian. Kita akan memahami bagaimana filsafat stoicisme dan psikologi modern dapat menjadi peta yang menuntun kita keluar dari kegelapan, menuju tempat di mana kita bisa mulai lagi. Karena pada akhirnya, hidup bukanlah tentang menghindari badai, tetapi tentang belajar bagaimana menari di tengah hujan. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan misteri. Kadang kita merasa begitu kokoh, begitu percaya diri, seolah-olah tak ada yang bisa menggoyahkan kita. Namun, dalam sekejap semuanya bisa berubah. Kehidupan, dengan caranya yang tak terduga, seringkali mengingatkan kita betapa rapuhnya kita sebagai manusia. Ketika segalanya hancur, ketika mimpi yang kita bangun selama bertahun-tahun lenyap, ketika kepercayaan yang kita berikan sepenuhnya dikhianati, atau ketika hidup membawa kita ke jurang keputusasaan, pertanyaannya bukanlah mengapa ini terjadi. Pertanyaan sebenarnya adalah, apa yang akan kita lakukan sekarang? Filsafat stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak pernah sepenuhnya kehilangan kendali. Meskipun kita tidak dapat mengatur apa yang terjadi pada kita selalu memiliki kuasa atas cara kita merespons. Dalam kehancuran terdapat pelajaran. Dalam kegelapan terdapat potensi cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Psikologi modern setuju, rasa sakit adalah bagian dari proses pertumbuhan. Kehancuran seringkali memaksa kita untuk kembali kepada inti dari diri kita, untuk bertanya, apa yang benar-benar penting bagiku? Dan siapa aku tanpa semua ini? Dan disinilah kita mulai, bukan dengan menyangkal rasa sakit, tetapi dengan memeluknya. Bukan dengan melawan takdir, tetapi dengan berjalan bersamanya. Keterpurukan adalah ruang kosong, tempat kita bisa membangun sesuatu yang baru. Tetapi untuk melakukannya, kita harus berani mengambil langkah pertama, menerima, memahami, dan mulai bergerak maju. Mari kita jelajahi bersama langkah-langkah itu, melalui kebijaksanaan para filsuf Stoik dan wawasan psikologi modern. Karena dari kehancuran ada peluang untuk membangun kembali kehidupan lebih kuat, lebih bermakna, lebih sejati. Ketika segalanya hancur, ini 5 langkah awal untuk memulai lagi. 1. Penerimaan sebagai langkah pertama, menjadi sahabat kehancuran. Ketika segalanya runtuh, seringkali respons pertama kita adalah menolak. Kita bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Kita marah, merasa hampa, atau bahkan menyangkal kenyataan yang ada. Namun, seperti yang dikatakan oleh Epictetus, kita tidak terganggu oleh hal-hal yang terjadi, tetapi oleh cara kita memandangnya. Langkah pertama menuju kebangkitan adalah berhenti melawan kenyataan. Dengan menerima apa yang telah terjadi, kita menciptakan ruang untuk penyembuhan dan pertumbuhan. 2. Temukan hikmah. Reframing kehancuran sebagai kesempatan. Ketika hidup kita dihancurkan, hal itu seringkali membawa kita ke tempat di mana kita harus bertanya, apa arti semua ini? Apa yang benar-benar penting bagiku?
Viktor Frankl, seorang psikolog dan penyintas Holocaust, mengajarkan bahwa makna tidak ditemukan dalam keadaan yang sempurna, melainkan di tengah penderitaan. Kehancuran, dengan segala rasa sakitnya, adalah undangan untuk menemukan kembali makna hidup kita. Psikologi menyebut proses ini sebagai reframing. Alih-alih melihat kehancuran sebagai akhir, lihatlah sebagai kesempatan untuk merombak hidup menjadi lebih otentik. Tanyakan pada diri Anda, apa yang dapat saya pelajari dari ini? Apa peluang yang tersembunyi di balik rasa sakit ini? Ingatlah, sebuah pohon sering kali tumbuh lebih kuat setelah badai, bukan karena badai itu sendiri, tetapi karena akarnya menyesuaikan diri untuk menghadapi tantangan. 3. Fokus pada kendali. Pilih pertempuran yang bisa dimenangkan. Di tengah kekacauan, salah satu pelajaran terbesar dari Stoicisme adalah konsep dikotomi kendali. Epictetus mengajarkan bahwa ada dua hal dalam hidup. Hal-hal yang ada dalam kendali kita, seperti pikiran, tindakan, dan keputusan. Dan hal-hal di luar kendali kita, seperti masa lalu, opini orang lain, atau peristiwa tak terduga. Fokuslah pada apa yang bisa Anda ubah. Misalnya, Anda tidak bisa menghapus masa lalu, tetapi Anda bisa memutuskan bagaimana meresponsnya. Anda tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan, tetapi Anda bisa memilih tindakan yang sesuai dengan nilai Anda. Buatlah rencana kecil untuk hari ini. Mungkin Anda mulai dengan hal sederhana, bangun lebih awal, berjalan-jalan, atau mengatur meja kerja. Langkah kecil ini meskipun tampaknya sepele, adalah cara untuk merebut kembali kendali atas hidup Anda. 4. Bangun dengan kebajikan. Pilar kehidupan yang kokoh. Ketika segalanya hancur, kita sering kehilangan arah. Dalam Stoicisme, arah itu selalu ada. Kebajikan, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri adalah pilar yang dapat membimbing kita membangun kembali kehidupan. Kebijaksanaan membantu kita memahami kenyataan dengan jernih. Keberanian memberi kita kekuatan untuk melangkah meskipun takut. Keadilan menjaga kita bertindak dengan integritas. Dan pengendalian diri membantu kita mengarahkan emosi kita menuju tujuan yang berarti. Ini bukan sekadar konsep abstrak, tetapi panduan praktis untuk bertindak di tengah kekacauan. Dalam tindakan-tindakan kecil yang berbasis kebajikan, kita menemukan makna yang lebih besar. Dengan bertindak sesuai dengan nilai-nilai ini, kita tidak hanya membangun kembali hidup kita, tetapi juga memberikan inspirasi kepada orang lain di sekitar kita. 5. Makna penderitaan, jalan menuju transformasi. Ketika kita berada di titik terendah, seringkali kita merasa bahwa penderitaan adalah beban yang tidak tertahankan. Namun, Viktor Frankl berkata, ketika seseorang menemukan makna dalam penderitaannya, ia tidak lagi menjadi beban, tetapi tantangan. Kehancuran memaksa kita untuk bertanya, siapa aku tanpa semua ini? Apa tujuan sejati hidupku? Penderitaan, meskipun menyakitkan, adalah katalis untuk transformasi. Dari kehancuran, kita belajar untuk merendahkan hati, untuk melihat dunia dari perspektif yang lebih dalam, dan untuk menemukan apa yang benar-benar penting. Ini adalah momen untuk bertanya, apa yang bisa aku berikan kepada dunia dari pengalaman ini? Hambatan di jalan tidak menghalangi perjalanan. Hambatan itu sendiri adalah perjalanan. Ketika kita mampu menghadapi rasa sakit dan menemukan makna di dalamnya, kita tidak hanya membangun kembali hidup kita. Kita menciptakan kehidupan yang lebih kuat dan lebih bermakna. Seiring berjalannya waktu, kita semua akan mengalami momen-momen yang penuh tantangan. Waktu-waktu ketika segalanya terasa hancur dan kita merasa tak berdaya. Tapi ingat, dari kehancuranlah kita dapat membangun kembali, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bermakna. Penerimaan, menemukan hikmah dalam penderitaan, fokus pada apa yang kita kendalikan, dan hidup sesuai dengan kebajikan adalah langkah-langkah penting untuk memulai kembali. Tidak ada perjalanan yang mudah, tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat pada kehidupan yang lebih otentik dan penuh makna. Jadi, apa yang menjadi hambatan di jalan kita bukanlah penghalang, melainkan bagian dari perjalanan itu sendiri. Mari kita hadapi tantangan hidup dengan keberanian dan bersama-sama bangun kehidupan yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih sejati.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda merasa terinspirasi, jangan lupa untuk memberi like, berkomentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat dalam perjalanan hidup Anda.